Jora. Dit. Kak Alina. Kak Alina gimana kabarnya? Itu tangannya Alina gerak. Ya Tante. Lihat nggak? Tangannya Alina gerak. Tuh. Ya Tante. Tangannya bergerak. Bener. Pakai dong. Alina. Dokter. Alina. Kamu dengar nggak Alina? Alina. Kak Alina. Alhamdulillah. Gimana dokter? Alina membaik kan? Kondisi Alina membaik, walau dia tidak sadar. Respon otaknya sangat kuat. Alhamdulillah. Alina. Tadi tangan Alina bergerak waktu Kejora memegangnya. Apa benar omongannya Melati ya? Kalau Kejora ini memang membawa keberuntungan. Apa memang gak ada jalan lain? Apa aku harus menikahkan Aditya dengan Kejora dulu supaya Alina bisa sembuh? Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Mari. Makasih dokter. Alina sayang. Kak Alina harus segera sembuh ya. Kasihan tuh Adit. Khawatir banget sama Kak Alina. Tante, aku pamit dulu ya. Adit, pamit ya. Oke, Jora. Thank you ya. Alina. Kenapa sayang? Panggil dokter. Dokter. Alina sayang. Dokter. Alina, Dokter. ya ampun sayang. Alina sayang. Aduh. Ibu Dokter, permisi ya, Bu. Permisi. Alina. Dokter tolong anak saya dokter. Alina. Tolong dokter. Tolong. Ini kenapa anak saya bisa begini dokter? Iya, Bu. Kami lagi periksa, Bu. Tante. Kita ikuti kata dokter. Ayo kita keluar. Dokter, lakukan yang terbaik ya dokter. Suster semua. Tolongin anak saya dokter. Tolong periksa lagi oksigennya. Baik dok. Alina. Aduh, semoga Alina baik-baik aja. Alina, aku mohon sama kamu. Kamu harus kuat. Aku yakin kamu bisa melewati ini semua. Begitu Kejora pergi, Alina kritis. Begitu Kejora dekat dia, Alina kembali stabil. Apa jangan-jangan kata-katanya Melati betul ya? Bahwa cuma Kejora yang bisa mematahkan semua kesialan Alina. Mas. Apa yang kenapa? Om Agung. Apa yang terjadi? Alina. Alina kenapa? Aku harus ngomong sama kamu. Iya, apa? Kenapa? Aku harus ngomong sama kamu. Ini terkait dengan apa yang dikatakan sama Nyai Melati. Kamu tuh apa-apaan sih, Ma? Kondisi anak lagi kritis, kamu ngungkit-ngungkit soal Nyai Melati. Diam dulu, kenapa sih? Mas, Iya, Mas. udah. Kamu... Waalaikumsalam. Mas, ini aku bawain kamu makanan buat kamu sama Mbak Tias sama Adit juga. Oh, Kalian pasti belum pada makan kan? iya belum. Tapi ya memang kami belum sempat makan juga. Iya, nggak apa-apa. Kamu ngapain di sini? Hah? Saya nggak mau karena kedatangan kamu, anak saya jadi tambah parah. Kamu apa-apaan sih? Udah kondisi lagi begini, tahan emosi dulu dong, Ma. Sampai kapan saya harus diingatkan dengan pengkhianatan kalian? Oh, jadi mau ngungkit-ngungkit masa lalu? Kamu sendiri yang menyetujui kan? Iya, tapi saya tidak mau ada dia di sini. Mau saya yang usir dia, atau kamu yang usir dia? Saya seret dia sekarang keluar. Ya, tenang. Maaf Mbak Tias, saya datang ke sini dengan niat baik Mbak. Saya peduli dengan Alina, karena saya sudah menganggap Alina seperti anak saya sendiri Mbak. Kita semua kan keluarga.
Apa? Kamu nggak usah ngaku-ngaku dia itu anak kamu ya. Anak kamu ya anak kamu, anak aku ya anak aku. Udah sekarang pergi keluar. Pulang sana. Maaf Mbak, kalau kedatangan saya bikin Mbak Tias jadi nggak nyaman. Kalau gitu saya permisi. Antar ya? Ya. Nggak usah Mas, nggak usah Mas. Nggak usah Mas, saya sendiri aja. Ya udah pulang sana. Assalamualaikum. Wila udah rebut suami aku. Apa sekarang aku harus biarkan Kejora nikah dengan Aditya? Iya sih, biarpun nantinya aku bakalan usahakan mereka pisah lagi, tapi apa Alina akan bisa terima? Kalau nantinya malah bikinnya jadi shock dan sakit lagi gimana? Saya bersumpah, kamu, keturunan kalian akan menderita seumur hidup. Saya kutuk kalian. Pernikahan kalian ini tidak akan bahagia. Tapi kalau ternyata ramalan itu benar dan kutukan itu akan terus ada, gimana coba? Dit. Ya Om. Dengan kondisinya Alina yang masih seperti ini, apa kamu masih mau nunggu sampai dia sadar? Kemarin itu kalian kan gak jadi menikah. Om, aku mencintai Alina. Walaupun Alina dalam kondisi seperti sekarang ini, Adit siap menerimanya. Dan pernikahan itu akan tetap berlangsung. Walaupun dalam kondisi Alina seperti ini. Tapi mungkin itu sebuah ide yang bagus sekali. Dengan melaksanakan pernikahan, meskipun Alina dalam kondisi yang seperti ini, bisa jadi itu malah memancing pergerakan otaknya. Aku setuju, Om. Ya? Kalau itu semua untuk demi kebaikan Alina. Kalau gitu, Adit akan telepon Ibu Adit untuk segera datang ke sini. Ya. Saya tanya anak buah saya ya. Kita persiapkan semuanya. Penghulu, karena banyak hal juga yang perlu kita tanyakan dan meyakinkan, ya. Iya, Om. Makasih. Ya. Ya, telepon ibumu. Nggak bisa. Aku nggak pengen pernikahan ini terjadi. Aku nggak mau Aditya menikah sama Alina. Dai. Atau si Rois, nanti suruh panggil penghulu, bawa saksi juga ke sini sekalian ya. Oke? Ya. Apa sih? Jangan, Pak. Aku nggak mau kalau Alina menikah sama Aditya. Kenapa? Kamu kan tahu sendiri. Alina itu udah ngebet banget pengen nikah sama Aditya. Apalagi dia sedang hamil. Tapi kan sekarang dia udah nggak hamil lagi. Yes. Meskipun Alina udah nggak hamil lagi, bukan berarti dia nggak punya perasaan, Ma. Dia itu sangat mencintai Aditya. Bukan gitu, kamu kenapa sih? Dulu awalnya juga kamu nggak setuju dia nikah. Sekarang kenapa kamu setuju Alina nikah sama Aditya? Oh, tunggu. Aku bukan orang yang pintar ya, Ma. Aku cuma yakin kalau Alina itu punya semangat untuk hidup. Aku yakin dia akan kembali sadar, kembali segar. Dan aku yakin dia akan menjadi perempuan yang sangat bahagia di dunia ini. Karena begitu dia sadar nanti,
dia sudah menjadi seorang istri Aditya. Enggak, bukan itu maksudnya. Aku nggak mau sesuatu yang lebih dahsyat terjadi sama Alina kalau dia sampai menikah sama Aditya. Kita harus dengerin kata-katanya Melati, Mas. Itu lagi yang dijadiin alasan. Loh, emang kenyataan kan? Apa yang dikatakan Nyai Melati itu terjadi sama kita kan? Ya. Sama aku, sama kamu, dan juga sama Alina kan? Cukup. Jangan percaya sama omong kosong itu lagi. Loh Mas, Enggak, aku udah gak mau dengar. kita harus waspada dong. Bisa kita mulai sekarang, Pak Punggung. Baik, Pak. Saudara Aditya, apakah sudah siap? Silakan, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu, Aditya bin Susilo, dengan putri saya, Alina binti Subrata, dengan mas kawin uang sebesar Rp200.000, dibayar tunai. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alina, sayang. Alina. Alina. Panggil dokter. Iya. Saya panggil dulu. Bentar. Ibu cari dokter. Ya Allah. Alina. Alina, ya Allah. Alina. Ya Allah, Alina, sayang. Dokter, Alina, sayang. Dokter, tolong dokter. Alina. Ya Allah. Dokter. Alina, saya. Maafkan kami, Pak. Kami turut prihatin atas batalnya acara Bapak dan keluarga. Kami sendiri bingung. Selama ini belum pernah terjadi korsleting yang fatal seperti itu. Dan hanya ruangan dari anak Bapak saja yang mengalami kefatalan itu. Ya, saya pribadi bisa paham. Nggak ada masalah. Toh semuanya juga sudah terjadi kan, Pak. Nggak ada yang menginginkan kejadian seperti ini. Kita cukup bersyukur bahwa tidak ada korban jiwa. Itu aja. Ya, saya sih bersyukur bahwa pihak Bapak langsung menangani anak saya dengan cepat. Terima kasih. Terima kasih atas pengertian Bapak. Saya permisi. Iya, Pak. Iya, silakan. Kemana? Pak. Iya. Bapak udah tahu apa yang mau kamu bicarakan. Sebentar. Bu Yani, Aditya. Dengan kejadian yang seperti ini, kejadian yang tidak kita inginkan sama-sama, dengan sangat terpaksa pernikahan Aditya dan Alina kita batalkan, Bu. Ya, tidak apa-apa Pak Agung. Kami juga mengerti dan menurut kami memang sebaiknya kita tunggu saja sampai Alina sadar. Bu. Sudahlah Adit, kita nggak usah paksakan, kita nggak usah buru-buru. Kalau kamu memang cinta sama Alina, kamu bisa mendampingi dia dalam kondisi apapun. Dia akan merasakan kok kehadiran kamu. Dan kalau memang kalian berjodoh, nggak akan ada yang bisa menghalangi kalian. Iya, Bu.
Ya, saya juga setuju. Lebih baik kita nungguin Alina sadar aja. Kupu-kupu hitam itu ada di sini. Jadi kejadian itu pasti karena kutukan.